Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Al-ayat. Puji dan syukur kalau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam hari ini tanggal 26 Rajab kita masih dapat istiqomah untuk mengadakan kajian rutin teras milenial yang semoga istiqomah sudah berjalan 2 tahun ya Pak? Ya kurang lebih. Ya hampir 2 tahun tetap istiqomah. Nabi Nuh itu dakwah itu selama 950 tahun. Teras milenial baru berapa persennya? Dan itu Nabi Nuh itu sekelas Nabi, Rasulullah itu dakwah Nabi Nuh selama 950 tahun. Umatnya hanya sebanyak 60. 950 tahun umatnya 60. Kita teras milenial 6 tahun setengah umatnya siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 10 online. Itu persenannya kira-kira masih banyak teras milenial atau umat Nabi Nuh? Alhamdulillah banyak Teras milenial. Cara umat Nabi, cara Nabi Nuh dulu kok seandainya punya akun Instagram itu susah cetak birunya ya. Followernya pun sudah 950 tahun. Seorang duit akun TikTok ya nggak bisa live streaming kayak tadi, karena followersnya baru 60. Punya YouTube pun nggak bisa. Maka tetap istiqomah seberapapun jamaahnya, usahakan istiqomah sehingga terus ada selama 950 tahun. Apalagi kita yang hanya manusia biasa. Kedua kalinya salat masalah kita sampai pada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang katanya pada malam hari ini akan kita kaji mengenai perjalanan Isra Mi'raj beliau. Baik teman-teman sekalian, mengenai Isra Mi'raj ini memang dibutuhkan keimanan untuk mempercayainya. Bahkan setelah Nabi Muhammad habis melaksanakan Isra Mi'raj ini kemudian menceritakan ke beberapa orang, itu orang yang kafir dia semakin kafir karena apa? Tidak percaya. Bukti dongeng bahasa sekarang, bocil-bocil sekarang itu pendongeng handal itu bahasanya. Dan sedikit orang yang mempercayai. Bahkan kita sekarang pun bagi orang yang tidak beriman akan sulit mempercayai melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Palestina ke langit ketujuh hanya dalam satu malam. Meskipun kapan terjadinya itu ada banyak pendapat dari ulama. Tahun terjadinya itu sering dikenal dengan istilah Amul Huzni atau tahun kesedihan. Kenapa kok Nabi Muhammad sedih? Karena ditinggalkan pada tahun itu meninggal 2 orang yang menjadi benteng dakwah beliau. Yang pertama adalah Siti Khadijah, istrinya sendiri, dan yang satunya adalah Abu Thalib. Dan yang bikin beliau sedih lagi karena Abu Thalib meninggal dalam kondisi belum bersyahadat. Itu sedih gak karuan. Apa Nabi itu juga bisa sedih? Bisa. Karena biar bagaimanapun Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia mithlukum seperti kalian. Yuha mubedone itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Jadi sedih, merasakan kesedihan juga. Sehingga di antara pendapat ulama menyatakan Isra Mi'raj di antaranya adalah menghibur Nabi
Muhammad. Meskipun tujuan lainnya adalah karena Allah ingin memberikan oleh-oleh, memberikan sesuatu kepada Nabi. Oleh-olehnya apa? Nanti kita bahas belakangan. Jadi kita tarik dari ayatnya surat Al-Isra, tadi sudah saya bacakan. Surat Al-Isra surat ke-17, ayatnya ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Subhana maha suci alladzi asra, zat yang telah memperjalankan bi'abdihi, seorang hamba, yakni siapa? Nabi Muhammad SAW, lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram yakni Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Kenapa kok kemudian Isra Mi'raj ini Allah memi'rajkan? Mi'raj itu artinya menaikkan Nabi Muhammad kok dadak ning Masjidil Aqsa dhisik gitu loh. Enggak dari Mekah langsung. Ya kan? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu yang letaknya di Palestina? Harus mampir ke Masjidil Aqsa dulu. Tidak usah dari Mekah langsung dimi'rajkan aja. Ya kan? Nah, kenapa kok demikian? Di antara sebabnya untuk menunjukkan bahwasanya di antara para nabi-nabi itu, di antara para nabi dan rasul yang ada itu, mereka saling ada keterkaitan, ada ikatan kekeluargaan satu sama lain, ada ikatan kesatuan satu sama lain. Karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan dikenal dengan istilah bapak para nabi. Itu punya putra, diantaranya Ismail dan Ishak. Keturunan Nabi Ismail itu yang jadi nabi adalah Nabi Muhammad. Selainnya adalah keturunan Ishak. Dan sebagian besar nabi itu diutus di wilayah Palestina. Sedangkan Nabi Muhammad diutus di kota Mekah. Seandainya ini dinaikkan dari Mekah, maka orang-orang yang tidak beriman akan mengklaim, akan menganggap bahwasanya ini ada persaingan antar nabi, seolah-olah seperti itu. Ini nabi yang dari Palestina, ini nabi yang dari Mekah. Padahal tidak. Semua nabi itu mengajak, menyeru pada tauhid. Sehingga untuk ini pendapat sebagian ulama menyatakan seperti itu. Jadi tujuannya diantaranya untuk kenapa Nabi Muhammad dimi'rajkan tidak langsung dari Mekah, namun ke Palestina dulu, ke Masjidil Aqsa, baru kemudian dimi'rajkan. Nah, diantara seperti itu untuk menunjukkan adanya keterikatan antara para nabi satu dengan yang lain. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah Palestina. Alladzi barakna. Masjidil Aqsa ini, yaitu negara Palestina, alladzi barakna, adalah wilayah yang kami berkahi, yang diberkahi oleh Allah. Haulahu, di sekelilingnya. Linuriyahu, supaya kita dapat melihat min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian berikutnya innahu huwas-sami'ul basir. Nah, kenapa kok di belakangnya innahu huwas-sami'ul basir? Sesungguhnya Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Karena setelah Nabi Muhammad tadi melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, kemudian menceritakan ke penduduk Mekah, ada penduduk yang kemudian mencemooh. Ada yang mengecap gila ini, ada yang mengecap walah dongeng tok, dan ada juga yang membenarkannya. Siapa sahabat yang pertama kali membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi gelar As-Siddiq artinya yang membenarkan.
itu disematkan kepada Abu Bakar karena Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj tersebut, sehingga mendapat gelar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat atas segala respon dari semua penduduk Makkah mengenai cerita, mengenai kisah dari Nabi Muhammad tadi. Nah, ada yang mencemooh, maka Allah mendengar juga melihat, dan Allah catat oh itu dosa. Abu Bakar yang langsung percaya, maka Allah akan mengangkat derajatnya sahabat Abu Bakar, sehingga di penutup ayat 1 tadi diakhiri dengan innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha melihat, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Nabi Muhammad tidak usah bersedih perkara ceritanya itu tidak dipercaya oleh masyarakat Mekah dan sebagainya. Itu Allah tahu kok. Kalau kamu kemudian dianggap dicemooh, dicela sebagainya. Pula kita kajian, kita yakin innahu huwas sami'ul basir. Allah mendengar, mendengar cerita kita, mendengar harapan kita, pengen gini, mendengar, melihat perbuatan kita ini, melihat kita melaksanakan pengajian seperti ini. Maka setiap berjuang, setiap berdakwah kita yakini bahwasanya Allah itu mendengar dan melihat perjuangan kita. Teman-teman sekalian, kisah Isra Mi'raj ini kemudian Nabi Muhammad itu sedang tidur di Masjidil Haram. Itu sebelum melakukan perjalanan, itu hatinya disucikan terlebih dahulu. Dibelah dari tenggorokan sampai ke ulu hati oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pas dibelah tadi dicuci, diresiki pakai air Zam-Zam, sehingga telah bersih dulu hatinya. Baru kemudian diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Kemudian di sana sholat dulu beliau. Kemudian dimirajkan. Dodok langit pertama didamping oleh malaikat Jibril. Dikatakan menaiki buruk. Sampai sekarang kita semua wallahu alam, buruk itu entah itu benda, kendaraan, binatang, tapi nggak tahu. Nah, ada yang anggap itu ya apa namanya, kuda poni apa? Yang ada itu nih. Pegasus kuda poni. Kuda poni jalan sing cilik ya. Lah ada menganggap kayak gitu, itu macam-macam. Tapi wallahu a'lam tidak ada yang tahu burung itu entah benda atau apa atau teknologi apa, kita nggak tahu. Nah, itu bersama malaikat Jibril didampingi menuju langit pertama dodok. Nah, ditanyain oleh penjaga langit pertama, siapa kamu? Malaikat Jibril. Siapa yang bersamamu? Nabi Muhammad. Apakah dia telah disucikan? Iya. Nah, dan masuk ke langit pertama. Menuju langit kedua, dodok langit kedua lagi. Di langit kedua ditanyain lagi seperti di langit pertama. Siapa kamu? Jangan kita bayangkan pintunya kayak pintu hotel sing iso delok jebone. Enggak. Pintunya enggak. Nah, siapa kamu? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah disucikan? Ya, sudah. Terus sampai langit di langit kelima, 5 atau 4 ketemu dengan Nabi Adam. Di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sampailah di langit ke-7 menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, di sana ini malaikat penjaga pintu langit ini terheran-heran. Ini kenapa kok kemudian sampai malaikat Jibril seseorang membawa Nabi Muhammad? Kan biasanya wahyu itu disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Lah ini bisikan apa, wahyu apa yang hendak disampaikan kepada Muhammad ini? Seberapa pentingkah? Kayak ibaratnya wali kota Arab ngandani guru-guru yang dilewati perantara dinas, perantara tekan
korsapen segala macam, baru ke guru. Lagi seandainya kemudian Mas Revin dipanggil wali kota langsung kan berarti ada yang penting gitu toh. Tidak lewat perantara, penting tidak lewat kurir, saking pentingnya. Nggak ada yang tahu. Dan Nabi Muhammad itu biasanya mendapatkan wahyu melalui beberapa cara. Dulu pernah kita bahas bersama. Wahyu itu bisa lewat, pertama lewat mimpi, kedua lewat bisikan, ketiga ketika ada lonceng. Nah, dengar lonceng itu biasanya tandanya akan ada wahyu. Dan keempat itu wahyu disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Nah ini wahyu yang langsung disampaikan ini apa? Eksklusif ini. Apa yang mau disampaikan? Ternyata di Sidratul Muntaha ini disampaikan oleh Allah, yaitu mengenai kewajiban sholat berapa waktu? 50 waktu. Seperti kisah yang sudah populer biasa diceritakan oleh para mubalik, para dai. Kemudian yang nyangan ke bawah dapat 50 waktu. Nabi Muhammad sami'na wa ata'na, kemudian turun langit ke-6 ketemu seniornya, yaitu Nabi Musa. Dikandani, Muhammad, umatku ini cili-cili, kering, kena udan yang masuk angin. Enggak, kalau kena udan masuk angin itu tambahan dari saya. Maksudnya lemah maksudnya gitu loh. Ini jangan dikira udan bagian dari hadis. Itu kalau ibarat bahasa kita seperti itu. Umatmu itu lemah-lemah, gering-gering, ya umurnya pendek-pendek. Kita seandainya dikasih kewajiban sholat 50 waktu, ora kuat. Ngenyang kono karo Gusti Allah. Ngenyang kemudian pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disampaikan. Nah, kemudian dikurangi 5. Berarti 45. Medun meneh. Kandhani meneh oleh senior. Rumah kuwi gering-gering. Gampang masuk angin. Ana udan sithik langsung patuk. Gampang wahing. Ngenyang lagi. Terus hingga kemudian sampai 5 waktu saja. Sampai 5 waktu Allah kemudian berkata pada Nabi Muhammad, ini tak kasih 5 waktu kising terakhir, tapi tiap waktunya itu tak nilai sebagai 10 kali waktu sholat. Jadi kita sholat 5 waktu setidaknya seperti melaksanakan sholat 50 waktu. Tiap sholat dihitung 10 waktu. Kemudian turun oleh Nabi Musa, isi dikon kenyang meneh. Umatmu lho ra kuat lho. Nabi Muhammad berkata, Kang isin kula mosok kenyang meneh 5 waktu. Ya tapi Nabi Muhammad enggak bilang Kang isin kula. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Isin malu. Nah, akhirnya kemudian turun. Ternyata wahyu perintah yang sangat penting dari Tuhan tadi, dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata adalah perintah mengenai sholat. Jadi oleh Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj adalah risalah mengenai sholat. Saking pentingnya sholat tadi, maka sampai perintahnya tidak dilewatkan, tidak melalui perantara, tidak melalui kurir, tidak melalui ajudan, tidak melalui malaikat, tapi langsung. Kalau tadi Sambo kan nyuruh membunuh masih perintah ajudannya ya. Berarti dia belum punya kekuasaan. Nah, ini nanti dihapus. Nah itu jadi kekuasaannya Allah saking pentingnya sholat tadi, sehingga melalui perantara, tidak melalui perantara. Nah, kemudian setelah selesai Isra Mi'raj tadi, diceritakanlah kisahnya tadi kepada penduduk Makkah. Sulit yang mempercayai kejadian itu. Bahkan sampai sekarang katanya belum ada orang yang bisa melakukan satu malam perjalanan tekan langit ke-7. Makkah Masjidil Aqsa itu biasa juga belum tahu. Nah, kalau tentang map ini dijajal di map kira-kira berapa kilometer, kemudian maps dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 nggak ada. Nah, itu dalam semalam hampir susah dipercaya. Namun modal percayaan adalah iman. Nah, itu mengulik sedikit mengenai kisah Isra Mi'raj. Dan juga perlu teman-teman ketahui,
dari Isra Mi'raj ini pula kita memetik pelajaran bahwasanya puncak kebahagiaan dalam beribadah adalah bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya. Jadi mohon maaf, orang-orang yang tanda kutip seperti mengaku dirinya sufi, namun dia terjebak dalam kesufiannya. Terjebak bagaimana? Dia hanya kemudian wis pokoke tak ibadah wae, salat ning masjid terus. Dikir, muter tasbih, nganggo apa? Tasbih digital itu. Sampai jebol terus itu. Nah, pengen sampai nge-gym ya pakainya itu. Lah, itu di masjid terus saking pengen cedak karo Gusti Allah, menghindari dunia, enggan bekerja dan sebagainya. Itu sebenarnya juga salah. Meskipun kemudian dia merasakan ini sudah puncak kenikmatan ibadah pada Allah. Saya merasakan menyatu dengan Tuhan, nah gitu. Dia merasa sudah dekat dengan Allah, sehingga dia lupa di mana dia kakinya berpijak. Nah ini Nabi Muhammad, seandainya kita kemudian kok meskipun kayaknya hampir gak mungkin dimi'rajkan ketemu dengan Allah, kira-kira masa kejadian ketemu Allah ki meh balik dunia nek ngurusi kerjaan, ngurusi bagi zakat, ngurusi pengajian teras milenial, atau mending wis ketemu Allah wis tenang. Kira-kira pilih mana? Kalau pikiran saya mending ya ketemu Allah saja. Sudah nyaman, sudah enak berada di naungannya Allah. Loh, kita beribadah seperti ini kan goalnya apa? Supaya berada di naungan Allah. Sudah pengen di sana saja kalau pikiran kita. Sudah ketemu dengan Allah, tenang. Namun contoh dari Nabi Muhammad, tidak kemudian beliau Nabi Muhammad itu malah bertahan di atas terus. Namun justru semakin semangat untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah fil ardh. Tidak terjebak kemudian di atas sana daripada Isor, penduduk Mekah ya wakil diadani, penduduk Semarang Barat ya dakwah kita kok wabut, teras milenial Siti mending langsung ketemu Allah, tenang. Itu ternyata tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Justru setelah dimi'rajkan ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad semakin semangat dalam berdakwah. Nah, itu hikmahnya. Jadi kemudian tidak malah terjebak dengan ibadah individualnya, namun merupakan ibadah sosial. Mungkin itu saja yang bakal saya sampaikan mengenai hikmah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.